Penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Khairul Bariah dari SMP Negeri 1 Pemenang. Saya Hairani dari SDN 3 Sokong. Saya Inoman Budiastawa dari SMA Negeri 1 Tanjung. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan proses coaching dalam supervisi akademik dengan proses Tirta. Selamat menyaksikan! Selamat siang Bu Ria. Selamat siang Pak Budi. Bu Ria, saya dapat informasi bahwasannya Bu Ria akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik ya. Iya. Baik, namun sebelum kita melaksanakan kegiatan supervisi akademik, ada baiknya kita melaksanakan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu ya. Nah, sebelum lebih lanjut kaitannya dengan pra-observasi, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati dulu. Ada beberapa hal yang ingin saya dapatkan informasi dari Ibu. Yang pertama, saya ingin mengajak Ibu untuk berbicara kaitannya dengan rubrik penilaian. Rubrik penilaian, tentu rubrik penilaian di sini berdasarkan pada prinsip coach itu sendiri, yaitu prinsip coachingnya berupa kemitraan, kreatif, dan sebagainya. Nah, itu berkaitannya dengan rubrik penilaian Bu ya. Selanjutnya pertanyaan saya yang kedua Bu, kaitannya dengan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan observasi ini? Dalam kegiatan observasi ini kompetensi mendengarkan aktif dan juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Menyampaikan pertanyaan berbobot. Jadi ada dua Bu ya, mendengarkan aktif dan ingin menyampaikan pertanyaan berbobot. Baik Bu. Dari kedua kompetensi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik pada kegiatan observasi nanti? Karena proses coach ini kan membutuhkan bagaimana cara kita menggali gitu biar si coachnya bisa leluasa menyampaikan permasalahannya sehingga menemukan solusi. Mungkin saya inginnya lebih ke pertanyaan berbobot nih Pak ya. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan lebih spesifik kaitannya dengan pertanyaan berbobot Bu ya? Oke Bu, selanjutnya pertanyaan yang terakhir Bu. Apa yang menjadi indikator keberhasilan Ibu ketika melakukan coaching pada kegiatan supervisi nanti? Sesuai dengan ini ya, tujuan dari coaching ini sendiri kan bagaimana agar coaching bisa menemukan solusi. Jadi mungkin saya lebih menekankan proses yang akan saya lakukan ini bagaimana coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya yang nanti mungkin akan dia sampaikan. Kemudian yang selanjutnya mungkin menemukan langkah-langkah atau solusi ya, langkah-langkah atau rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching untuk mengatasi permasalahan yang akan disampaikan. Oke, jadi itu indikator keberhasilan gue ya. Baiklah Bu, itulah beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan pada kegiatan pra-observasi ini. Saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan supervisitas nanti. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Bu Ira. Gimana kabarnya Bu Rani hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Bu Ira gimana? Alhamdulillah Bu Rani. Oh iya Bu Rani, saya dengar Bu Rani katanya ini mau bercerita gitu, ada yang mau diobrolkan gitu sama saya. Iya nih Bu Ira, ada yang saya mau ceritakan, tapi sebelumnya boleh saya minta waktunya? Boleh, jelas boleh lah Bu Rani. Karena saya mau bercerita nih Bu Ira yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu, gitu. Ya, gimana aja masalahnya Bu Rani? Nah gini Bu, saya merasa di akhir-akhir ini di seminggu belakangan ini di kelas saya kok murid-murid saya tuh kurang antusias ya dalam mengikuti pembelajaran saya. Nah kemudian selain kurangnya antusias siswa itu tugas itu jarang mereka kumpulkan, mungkin hanya 50% siswa yang mengumpulkan gitu Bu. Jadi sekarang ini Bu Rani sedang menghadapi siswa yang kurang antusias
ikhlas gitu ya dalam mengikuti pembelajarannya. Nah, itu kalau boleh tahu Bu Rani, kira-kira apa ya yang menjadi indikator siswanya itu kurang antusias itu? Kalau saya ingat-ingat kembali sih Bu ya, yang menyebabkan mereka itu kurang antusiasme itu, pertama saya itu mengajarnya terlalu monoton. Saya itu banyak ceramahnya, kemudian agak sedikit membosankan lah, kurang menampilkan media-media yang menarik seperti itu, dan sumber belajarnya pun hanya sedikit gitu Bu ya. Oke, jadi Bu Rani dalam pembelajarannya ini kurang ini ya, dalam metodenya ya, strateginya lah ya. Kemudian juga ini terkait dengan medianya yang kurang murah. Nah, ini Buran, kira-kira nih apa ini harapannya, apa mungkin yang diharapkan oleh Bu Rani ke depannya dari berbicara kita kali ini? Ya, saya ingin menemukan solusi atas permasalahan saya ini. Kemudian saya juga menginginkan pembelajaran yang asik dan pembelajaran yang berpusat pada siswa, tentu yang tidak membosankan, seperti itu Bu. Gitu. Jadi Bu Rani ini ingin menghadirkan lagi pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Gitu. Nah, sejauh ini Bu Rani ini yang sudah Bu Rani pernah lakukan gitu, untuk kira-kira apa strategi pembelajaran yang sudah Bu Rani terapkan gitu? Yang pernah saya terapkan sih ini ya, misalnya saya menyelipkan games di setiap pembelajaran seperti itu Bu Ira. Kemudian menampilkan video di awal pembelajaran, juga di awal-awal pembelajaran itu melakukan ice breaking untuk membangkitkan semangat dan antusias murid untuk belajar. Oke, jadi gitu ya. Jadi Bu Rani ini sudah pernah ya melakukan upaya-upaya bagaimana bagaimana agar agar muridnya bisa kembali antusias lagi gitu ya. Kira-kira nih apa ini yang menjadi kendala yang Bu Rani hadapi saat Bu Rani berusaha untuk menerapkan strategi baru tersebut? Kendalanya mungkin sumber belajar ya. Sumber belajar saya yang masih kurang gitu, dan juga saya kurang searching di Google gitu, bagaimana menerapkan strategi pembelajaran yang baik gitu. Oke. Jadi di sini Bu Rani menghadapi tantangannya itu kurangnya sumber belajar ya. Nah, dari ini tantangan yang Bu Rani paparkan tadi, dari kurangnya sumber belajar, jadi apa ini rencana ke depan yang akan, jadi Bu Rani sudah memaparkan ya bahwa ternyata faktor itu yang paling dasar itu adalah kurangnya sumber belajar ya. Iya, sumber belajar. Nah, kira-kira nih untuk kedepannya nih, kira-kira apa yang akan Bu Rani lakukan bagaimana agar memenuhi sumber belajar ini? Pertama, saya tidak akan menggunakan satu sumber belajar dari perpustakaan saja Bu. Nah, saya akan mencari sumber belajar yang lain, misalnya dari YouTube, kemudian dari artikel blog misalnya, atau tulisan-tulisan yang ada di blog begitu Bu. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi untuk kedepannya nih Bu Rani akan mencari sumber belajar dari internet, seperti YouTube, dari blog dan sebagainya ya. Oke, ini cukup langkah yang sangat baik ya Bu Rani. Ya. Nah, kira-kira nih Bu Rani kapan ya akan mulai melaksanakan
saya udah sharing sama Bu Ira ya. Jadi mulai hari ini saya akan mencari sumber-sumber belajar yang relevan, yang seperti saya bilang tadi, baik itu dari buku, dari YouTube, dari blog dan lain sebagainya seperti itu, Bu Ira. Insya Allah hari ini saya akan mulai. Oke. Ya mudah-mudahan Bu Rani ya bisa berjalan dengan baik dan siswanya bisa kembali antusias lagi ya dalam pembelajarannya Bu Rani. Nah gimana nih Bu Rani, kita sudah melakukan perbincangan ini ya, ini cukup perusahaan Bu Rani. Bu Rani tadi sudah menemukan dan mengumumkakan ya berbagai solusi dan tantangannya. Gimana nih perasaannya Bu Rani ini setelah kita melaksanakan obrolan ini? Tentu saya sangat senang Bu Ira ya, saya sangat plong karena kemarin tuh aduh rasanya kok saya kayak mendem sendiri gitu ya, karena sekarang ada teman saya ngobrol, teman saya curhat ya, jadi perasaan saya itu sangat senang sekali dan perasaan saya itu sangat plong. Jadi saya menemukan solusi atas permasalahan saya yang hadapi seminggu belakangan ini. Alhamdulillah ya Bu Rani. Iya. Bu, saya mendengar Bu Rani lega, plong. Saya pun merasa plong Bu Rani. Alhamdulillah. Makasih banyak Bu Rani ya sudah mau percaya sama saya untuk melaksanakan obrolan ini ya. Lain kali Bu Rani, kalau ada apa-apa hubung saya lagi ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Rani. Iya. Bagaimana Bu Ria dengan kegiatan observasinya tadi? Ya, alhamdulillah berjalan lancar Pak. Berjalan lancar ya? Iya. Oke Bu Ria, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kaitannya dengan pasca observasi. Yang pertama, tadi saya sudah melihat kegiatan observasi Bu Ria begitu bagus bersama dengan coachnya. Tapi yang saya ingin tanyakan adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tersebut? Saya jadi dalam proses coaching itu saya merasa saya sudah melaksanakan coaching dengan sesuai dengan alur Tirta ya, di mana saya menanyakan tujuan, kemudian saya melakukan identifikasi masalah terhadap coachingnya, kemudian bagaimana rencana aksinya dan tanggung jawab. Jadi sehingga dalam alur tersebut dapat menggali coaching tersebut menceritakan permasalahannya dengan luas, dengan leluasa, dan dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Ibu ya. Nah baik Bu, tadi Ibu sudah memberikan saya jawaban bahwasanya Ibu telah melakukan alur Tirta dimulai dari penyampaian tujuan dan seterusnya. Baik, setelah Ibu menjawab, saya akan mencoba memberikan beberapa catatan dari hasil observasi tadi Bu. Ketika Ibu melakukan kegiatan observasi, saya mencoba melakukan beberapa catatan penting kaitannya dengan kegiatan observasi. Yang pertama yang saya perhatikan, seperti kata Ibu tadi, memang Ibu melaksanakan kegiatan coaching dengan begitu baik, dengan begitu lugas, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, mulai dari tujuan, berusaha Ibu ungkapkan apa tujuan percakapannya tadi sudah disebutkan. Ibu menggali berbagai macam informasi dari si coach melalui kegiatan identifikasi juga Ibu sudah lakukan. Kemudian Ibu menanyakan kapan kegiatan itu dilaksanakan, berarti adalah kegiatan rencana. Dan yang terakhir saya sudah lihat juga bagaimana Ibu meminta tanggung jawab dari Ibu Rani tentang kesanggupan dia melaksanakan apa yang telah dia rencanakan. Nah, itu beberapa hal yang dapat saya catat, dan secara keseluruhan apa yang telah Ibu lakukan saya acungi jempol, sangat bagus. Terima kasih Bang Budi, terima kasih. Bu, setelah percakapan ini tentu saya ingin mendengar lagi cerita Ibu di lain waktu kaitannya dengan apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya. Mungkin untuk selanjutnya kalau dari pribadi saya, ini saya akan menggali lebih dalam lagi gitu Pak, dari apa namanya, lebih memahami lagi bagaimana melaksanakan coaching ini. Mungkin saya akan mencoba untuk belajar mandiri dari YouTube atau dari internet lah ya Pak ya. Kemudian selain itu mungkin juga saya akan mencoba untuk terus melakukan praktik coaching ini agar mungkin saya lebih luas lagi ya, tidak kaku lagi, mungkin agak sedikit kaku tadi ya. Saya akan mencoba mengulanginya lagi, mencoba lagi dan mempraktikannya lagi sehingga saya bisa lebih luas lagi. Baik Ibu, ternyata kompetensi yang Ibu ingin kembangkan lagi, selalu mencoba Bu ya. Betul, seperti kata pepatah mengatakan bahwa bisa karena biasa.
Sekali lagi saya ucapkan selamat Ibu Ria Ya, terima atas kasih. kegiatan observasinya. Selamat siang Bu Ria. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Bu Rani. Bagaimana kabar hari ini? Ya, lumayan seperti Bu Rani meskipun agak sedikit serak. Oke, tidak apa-apa ya. Lanjut Bu Rani. Baik Pak Budi, kan kita mau melakukan proses coaching ini ya. Betul Bu Rani. Ya, jadi sebelum saya melakukan proses coaching ini, saya perlu melakukan pra supervisi coaching. Jadi di dalam pra supervisi ini jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Budi. Silakan Bu Rani, silakan Oke. silakan. Jadi pertanyaan yang pertama itu begini Pak Budi, kira-kira rubrik penilaian apa yang akan Pak Budi lakukan nanti dalam proses percakapan coaching? Oke, dalam percakapan coaching nanti tentu saya secara pribadi akan menerapkan prinsip coaching itu sendiri, di mana kalau salah satu prinsip coaching adalah kemitraan dan kreatif. Seperti itu. Oke. Lalu kompetensi coaching apa yang kira-kira Pak Budi kembangkan nih? Kalau kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, kalau kompetensi coaching itu ada 3. Yang pertama ada presensi atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi itu, nah itu 3 kompetensi yang akan ingin dikembangkan. betul. Oke. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Pak Budi kembangkan, betul? Iya, betul, Ya. betul. Lalu dari ketiga itu kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bapak Budi observasi nanti? Nah, karena tujuan saya melakukan observasi adalah ingin menggali apa permasalahan, ingin menemukan solusi dari coach nantinya, maka saya akan lebih spesifik pada kompetensi pertanyaan berbobot. Harapannya dengan pertanyaan berbobot nantinya mampu menghasilkan berbagai macam identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Oh gitu. Seperti itu. Luar biasa Pak Budi ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak Iya. Budi. Kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Budi inginkan nanti? Indikator ketercapaian dari apa yang akan saya lakukan atau apa yang akan saya kembangkan adalah bagaimana agar coach mampu menemukan solusinya, menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Atau paling tidak nantinya dari setelah percakapan nanti, setelah kegiatan observasi nanti, coach mampu mengatasi permasalahannya. Seperti itu, Bu. Baik Pak Budi, karena saya sudah melakukan beberapa pertanyaan sebelum kita melakukan proses coaching. Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Selanjutnya kita akan melaksanakan proses coaching Pak Budi ya. Apakah Pak Budi siap, sehat? Siap, Oke, siap. terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Siang Bu Ria, apa kabarnya? Selamat siang Pak Budi. Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. Iya, Pak Budi sendiri gimana? Sehat Bu Ria. Bu Ria, kemarin Bu Ria dapat bisik-bisik kepada saya bahwasanya Bu Ria ingin bercerita kepada saya. Iya Pak Budi. Ini Apa yang mau diceritakan? Silakan. ya ini sih Pak Budi. Saya ingin menceritakan ini terkait profesi saya sih, kegiatan saya. Jadi saat ini Pak Budi saya sedang merasa kewalahan sekali. Gitu. Kewalahan ya? Iya, dan kesulitan sekali untuk memanajemen waktu. Gitu. Ini terkait di sekolah sih, ya manajemen waktu di sekolah maupun di rumah juga gitu. Jadi saya bingung gitu membagi waktu mengajar, kemudian bagaimana membimbing murid saya sebagai wali kelas, karena saya juga sebagai wali kelas, dan juga menyelesaikan tugas-tugas tambahan gitu yang diberikan kepada saya di sekolah. Oh gitu. Jadi tujuan pembicaraan Ibu adalah bagaimana Ibu ingin menceritakan bahwasanya Ibu tidak mampu memanage waktu ya, Betul. antara waktu sekolah, tugas di sekolah, dan juga tugas Ibu selaku ibu rumah tangga di rumah, bukan begitu ya? Iya, benar Nah, sekali. kira-kira apa yang ingin Ibu capai, ingin Ibu tuju dari kegiatan ini? Pengennya sih saya harapkan itu saya mampu gitu bisa lebih fokus gitu menyelesaikan tugas saya, baik itu sebagai guru untuk mengajar siswa saya, kemudian membimbing siswa saya sebagai wali kelas, karena di minggu ini juga akan ada kegiatan gitu yang akan melibatkan wali kelas gitu. Terus juga
memanage waktu yang baik seperti apa yang Ibu inginkan sebenarnya? Sebenarnya saya lebih ingin memfokuskan penyelesaian tugasnya, karena ketika saya sedang mengerjakan satu tugas, ada saja gitu hal-hal yang mengganggu di luar, misalnya terkait tugas tambahan gitu. Misalnya ketika saya mengajar tiba-tiba dipanggil gitu, ini ada urusan ini, padahal saya sedang mengajar gitu. Nah, belum lagi saya terpecah lagi pikiran untuk membimbing murid binaan saya. Nah, kalau saya boleh tahu, kalau saya pakai skala dari rentang 1 sampai 10, kira-kira Ibu saat ini ya, kondisi Ibu saat ini kaitannya dengan manajemen waktu, Ibu berada pada rentang nilai berapa? Kalau 1 sampai 10? Kalau saya rasa sih sekitar 6 lah Pak. 6 ya? Oke, rentangnya antara 6 ya. Nah, Ibu tadi sudah mengatakan bahwa rentang nilai Ibu saat ini adalah berada pada posisi 6. Kira-kira menurut Ibu, setelah kita melakukan percakapan ini, Ibu maunya rentang nilai berapa? Ya, saya sih maunya ya maksimal lah ya 10 lah gitu. Maksimal 10. Ya. Nah, karena Ibu sudah menentukan waktu yang ingin Ibu capai adalah 10, saya ingin tanya lagi nih, kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan biar mencapai angka 10 tadi, dari 6 ke 10? Apa rencananya? Oke, jadi sebenarnya saya inginnya fokus gitu menyelesaikan tugas. Jadi mungkin saya akan membuat skala prioritas kali Pak. Skala prioritas, Iya. betul. Jadi saya mungkin akan mengerjakan terlebih dahulu tugas-tugas yang urgent gitu, atau mungkin yang mepet gitu, yang beberapa hari akan harus dilaksanakan gitu. Jadi mungkin saya harus menyelesaikan, kemudian mungkin saya akan membuat list daftar gitu kali Pak ya, daftar jadi yang tersusun gitu. Misalnya yang ini sudah gitu, jadi saya bisa checklist gitu, dan apa yang belum saya bisa kerjakan lagi. Kemudian yang ketiga mungkin saya akan lebih fokus dengan tugas saya. Misalnya kalau ada gangguan datang, misalnya ada teman yang mengajak ngobrol, kalau tidak penting saya akan menyampaikan dulu mohon ditunda, saya menyelesaikan tugas ini dulu. Seperti itu kalau menurut dia. Baik, terima kasih Bu. Ibu tadi sudah menyampaikan ada 3 rencana ke depan yang akan Ibu lakukan. Pertama, Ibu ingin membuat skala prioritas mana yang diutamakan, kemudian Ibu ingin membuat daftar list, kemudian ingin fokus pada tugas. Kira-kira kapan rencana ini akan mulai Ibu eksekusi? Segera Pak, segera. Segera. Ya segera mungkin lah, agar tugas-tugas saya bisa terselesaikan dan saya juga merasa nyaman. Bu, karena ini kaitannya dengan manajemen waktu, Ibu ingin mengatur waktu Ibu, tentu nanti dalam pelaksanaan rencana Ibu ini akan menemukan hambatan. Kira-kira apa hambatan-hambatan yang akan Ibu hadapi ketika akan melaksanakan rencana Ibu? Mungkin ketika ada tugas mendadak lagi gitu ya. Hambatan, kalau kaitan dengan tugas mendadak Bu ya? Iya, mudah-mudahan tidak ada lagi tugas mendadak yang jadi hambatan. Itu hambatannya Bu ya? Oke. Nah Bu, waktu kita ini kan semakin sedikit nih Bu. Iya, Pak. Kalau boleh saya tahu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan singkat kita ini Bu? Dari ini alhamdulillah saya merasa menemukan gitu Pak ya, ternyata dengan saya membuat skala prioritas itu saya bisa menyelesaikan tugasnya, dan saya yakin gitu bisa menyelesaikan tugasnya, dan saya bisa mendapatkan solusi gitu dari permasalahan ini, dari percakapan kita ini. Jadi dari percakapan kita ini ternyata Ibu sudah mampu membuat solusi sendiri Bu ya? Betul. Nah, untuk melaksanakan solusi tadi kan, ini baru solusi. Untuk melaksanakan solusi tadi tentu ada pihak-pihak yang dilibatkan. Tidak mungkin sendiri kan? Karena ini bicara di sekolah, tentu ada pihak-pihak yang harus dilibatkan di sekolah. Siapa kira-kira pihak-pihak yang bisa membantu Ibu untuk memanage waktu ini? Mungkin saya akan minta rekan sejawat gitu, teman-teman ya, untuk mengingatkan saya mungkin seperti itu. Itu sebenarnya ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih sekali, ceritanya sudah begitu hebatnya, Ibu sudah begitu terbuka menceritakan kepada saya tentang permasalahan Ibu. Nah, Ibu juga sudah memberikan berbagai macam solusi ke depannya. Tentu harapan saya ke depannya Ibu dapat melaksanakan solusinya, dan saya menunggu cerita Ibu
bagaimana hasil dari solusi tersebut. Iya. Itu Bu Ria ya. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih Bu Ria. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu Rani. Begini Pak Budi, tadi Ya. kan sudah kita melaksanakan coaching nih, proses coaching. Betul. Nah, sebelum penutup nih Pak Budi, saya ingin bertanya lagi ya. Silakan Bu, silakan. Ini pasca supervisi. Oke, Ya. sudah siap Pak Budi ya? Siap, silakan Bu. Begini Pak Budi, kira-kira apa yang sudah dilakukan tadi pada saat coaching dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Budi itu seperti apa? Oke, baik, terima kasih Bu Rani atas pertanyaannya. Apa yang sudah saya lakukan tadi, saya tadi mencoba mempergunakan percakapan dengan alur tirta. Saya menanyakan tujuan dari percakapan, kemudian saya mencoba mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk mengidentifikasi apa saja sih permasalahan dari coach tadi. Kemudian selanjutnya saya menanyakan kembali rencana yang akan dilakukan oleh coach, kemudian komitmennya atau tanggung jawabnya. Nah, dari alur tirta yang saya lakukan pada saat observasi tadi, ternyata coach saya, Ibu Ria tadi, sudah mampu memunculkan solusi-solusinya kaitannya dengan permasalahannya. Intinya, dia sudah siap untuk mengatasi permasalahannya sendiri dari hasil percakapan tadi. Seperti itu. Oke. Kalau saya amati tadi juga sangat luar biasa sekali Pak Budi ya. Terima kasih Bu, padahal itu biasa-biasa saja, baru belajar. Baik. Kemudian selanjutnya begini Pak Budi, terkait dengan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area mana yang ingin Pak Budi kembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan? Dari hasil pra-percakapan yang ingin saya kembangkan ke depannya tentu pertanyaan berbobot. Kenapa? Karena dengan pertanyaan berbobot saya mampu nanti mengeksplor apa sih solusi-solusi yang bisa dimunculkan oleh coach tadi. Tentu itu yang pertama. Yang kedua, tentu saya ingin selalu belajar kaitannya dengan percakapan alur tirta ini untuk membantu coach saya dalam menemukan solusinya sendiri. Itu mungkin yang ingin saya kembangkan ke depannya. Luar biasa, saya sependapat dengan Pak Budi ya. Terima kasih Bu. Baik, terakhir nih Pak Budi. Iya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang barusan kita lakukan? Seperti saya katakan tadi, yang ingin saya kembangkan lagi adalah kaitannya dengan pertanyaan berbobot tadi. Pertanyaan berbobot tadi, kemudian saya kaitkan lagi dengan pembiasaan melakukan kegiatan percakapan alur tirta. Seperti itu. Baik. Luar biasa sekali ini Pak Budi, sangat-sangat bagus sekali tadi dalam melakukan coaching dengan alur tirta seperti itu Pak Budi ya. Terima kasih atas waktunya Pak Budi. Sama-sama Bu, sama-sama. Baik, kita ketemu di lain kesempatan lagi Pak Budi ya. Dengan senang hati Bu. Ya, baik. Terima kasih lagi saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Rani? Alhamdulillah, seperti yang Lira lihat, alhamdulillah sangat baik sekali. Alhamdulillah. Lira gimana nih? Alhamdulillah baik Bu Ran. Nah Bu Ran, hari ini kita akan melakukan supervisi ya. Siap. Di mana nanti Bu Rani akan melaksanakan coaching ya dengan rekannya. Nah, sebelumnya Bu Ran, saya menyampaikan dulu ya, ini waktunya kita terbatas hanya sekitar 20 menit ya. Nah, kemudian sebelum kita melakukan ini, kita coba kita berbincang sedikit ya. Oke. Nah, di sini untuk Ibu Rani ketahui ya, dalam kegiatan coaching nanti akan saya ada beberapa catatan yang akan saya lakukan ya, dan kemudian ada beberapa yang harus saya nilai gitu. Nah, dan juga ini saya ingin menyampaikan dulu gitu rubrik penilaian dari percakapan yang akan dilaksanakannya. Jadi ada beberapa ya dari rubrik penilaian ini. Yang pertama, apakah nanti pada saat proses coachingnya apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian bagaimana Ibu Rani mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu memancing coachnya
menemukan solusi, kemudian bagaimana coaching merespon pertanyaan dari Bu Rani, dan selanjutnya apakah sesuai dengan prinsip coaching yang terkait kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Oke, baik Bu Ira. Oke, nah selanjutnya Bu Ran, saya ingin bertanya, nah kira-kira nih kompetensi coaching apa ini yang ingin Bu Rani kembangkan dalam coaching nanti? Tentu sesuai dengan kompetensi coaching yang ada 3 Bu Ira ya. Yang pertama itu tentang present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, yang terakhir itu menyampaikan pertanyaan berbobot. Mungkin seperti itu Bu Ira. Oh iya, jadi ada 3 kompetensi ya. Nah selanjutnya dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana nih yang secara spesifik gitu ingin diobservasi oleh Bu Rani? Kalau secara spesifik sepertinya lebih ke mendengarkan secara aktif nih, karena saya mau coach saya dengan saya itu aktif sekali kolaborasi kita nanti, kemudian dalam menyampaikan dan mendengarkan juga seperti itu Wira, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya kepada si coach seperti itu. Jadi ada 2 ya kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi. Yang pertama tadi mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah selanjutnya Bu Ran, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Ran ini seperti apa? Kalau berbicara indikator, tentu saya ingin coach saya nanti menemukan solusi dari permasalahannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menemukan langkah-langkah sepertinya dalam menyelesaikan masalah yang akan dihadapi coach nanti. Itu aja Bu Ira. Oke, jadi ada 2 itu ya, indikator ketercapaiannya. Iya. Oke Bu Ran, selanjutnya Bu Ran silahkan melaksanakan coaching ya. Oke, siap. Oke, semoga sukses. Oke. Terima kasih Bu Ran. Iya, sama-sama. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang juga Bu Rani. Gimana kabar hari ini? Sehat Ya. Tadi malam saya dapat WA nih dari Pak Budi ya. Bu Nur, tadi malam saya Iya. dapat kirimin WA ke Ibu. Iya. Ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan Iya. pada Ibu hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena Pak Budi sudah mau mengajak saya bercerita nih. Ya Pak Budi ya. Iya Bu. Tapi sebelumnya apa sih yang kira-kira Pak Budi mau ceritakan di kesempatan ini? Begini Bu, saya ingin menceritakan kaitannya dengan tugas saya sebagai guru. Ketika saya sebagai guru di sekolah, ada beberapa permasalahan saya hadapi kaitannya dengan anak-anak saya ketika belajar di kelas. Banyak saya ada beberapa anak yang tidak percaya diri ketika mereka menyampaikan gagasan, bertanya, atau melakukan kegiatan presentasi di kelas. Seperti itu. Kalau menurut Pak Budi, apa yang ingin Pak Budi inginkan dari percakapan kita hari ini? Tentu yang saya inginkan dari kegiatan percakapan ini adalah saya mendapatkan ya semacam solusi bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak saya kaitannya dengan ketidakpercayaan diri mereka ketika belajar di kelas seperti itu. Oke. Menurut Pak Budi nih, kondisi siswa Bapak saat ini tuh bagaimana sih kondisinya dalam ketidakpercayaan dirinya itu? Oh begitu. Begini Pak, anak-anak ada beberapa anak di kelas saya ketika saya biasanya mempergunakan sistem diskusi Bu ya dalam pembelajaran model diskusi. Saya paling suka mempergunakan model diskusi karena saya yakin dengan model diskusi anak-anak akan lebih aktif. Nah, ada beberapa anak yang mereka punya kemampuan untuk memahami materi. Hanya saja mereka ketika mereka saya minta untuk maju mempresentasikan hasil, apa yang mereka mampu ternyata tidak bisa mereka ucapkan kepada teman-temannya karena mungkin terlalu malu atau bagaimana.
Tapi kalau kesehariannya anak-anak ini ketika berbicara dengan teman-temannya, dia biasa. Namun ketika berhadapan sama orang banyak, hilang kemampuan berbicaranya tadi. Itulah yang ada pada beberapa anak saya saat ini. Gitu Pak ya. Luar biasa sih kondisinya kalau seperti itu. Iya, Kalau saya iya, dengar betul, ceritanya betul, Pak Budi. betul. Lalu kalau pakai skala nih Pak, Ya. kalau pakai skala 1 sampai 10 nih, Iya, iya. kira-kira Bapak itu saat ini berada di posisi mana? Angka berapa? Kondisi anak saya, Bu, ya. Kondisi anak-anak. Ya. Kalau kondisi anak saya yang minder tadi, kalau pakai rentang skala 1 sampai 10, mungkin mereka masih berada pada rentang angka 5. Angka 5 ya? Iya, betul, rentang angka 5. Jadi kalau di rentang angka 5, Pak Budi kira-kira ingin siswa itu berada pada angka berapa ya? Kalau saya ditanya inginnya sampai angka berapa, Iya. secara jujur saya inginnya maunya 10, Bu. Iya. Tapi Maksimal melihat 10 kondisi ya maksimal 10. Tapi karena kondisi anak seperti itu, rasanya 10 itu masih jauh. Mungkin untuk waktu beberapa hari ke depan mungkin ya sampai angka 7 dulu untuk anak-anak ini. Angka 7 dulu. Iya. Gitu. Baik, Pak Budi kan sudah bilang tadi bahwa ingin mencapai di angka 7 dulu. Iya, gitu ya. betul. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Budi lakukan nih untuk mencapai angka tersebut tentunya? Oke. Mungkin ada beberapa hal yang bisa mungkin saya lakukan. Mungkin yang pertama mungkin saya akan mengajak anak-anak ini untuk nonton video motivasi. Karena saya lihat di YouTube banyak sekali video-video motivasi di mana banyak anak yang memiliki keterbatasan, tapi mereka berani untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan mereka. Itu yang pertama yang ingin saya lakukan. Yang kedua mungkin saya akan mengajak beberapa teman guru, terutama guru-guru yang mengajar di kelas tersebut, untuk menggali apa sih pokok permasalahan dari anak ini, mengapa sehingga anak itu menjadi minder di kelas. Yang ketiga yang akan saya ajak, mungkin rencana saya ke depannya, ingin mengajak guru BK. Karena guru BK punya keahlian untuk konseling. Tentu harapan dengan bantuan guru BK, anak-anak ini nantinya lebih termotivasi untuk lebih berani mengungkapkan pendapatnya ketika berdiskusi, ketika presentasi dan sebagainya. Yang terakhir mungkin saya akan coba home visit atau ketemu langsung dengan orang tuanya. Menanyakan langsung kepada orang tuanya kira-kira apa sih yang melatar belakangi. Karena sebagai guru, saya secara pribadi tidak tahu seperti apa kondisi anak di rumah. Mungkin itu rencana ke depan yang akan saya lakukan untuk mencapai angka 7 itu dulu. Saya sangat setuju nih sama Pak Budi ya. Terima kasih. Atas pemaparan yang Pak Budi sampaikan tadi terkait dengan rencana yang akan dilakukan, gitu Pak Budi ya. Betul. Nah, karena tadi rencananya sudah Pak Budi paparkan. Iya. Kira-kira nih kapan rencana ini akan Bapak lakukan? Nah, karena ini emergency, karena proses belajar sudah dimulai, tentu minggu-minggu ini saya akan sudah mulai action. Meskipun tidak keempat-empatnya tadi, mungkin bertahap dulu. Mungkin saya ajak mulai dari nonton video, setelah itu saya kalau memang nonton video tidak mampu juga, saya akan face to face, bertanya langsung, dan begitu seterusnya. Yang jelas, rencana itu akan saya eksekusi minggu-minggu ini. Oke, berarti dalam waktu dekat Pak Budi? Iya, betul, dalam waktu dekat ini. Baik, tentu di setiap rencana yang Pak Budi paparkan Iya, tadi, tentu ada hambatan. Misalnya ada hambatan nih Pak Budi. Iya. Kira-kira hambatan apa yang Pak Budi hadapi kira-kira kalau dalam melaksanakan kegiatan tadi yang Bapak paparkan? Kira-kira apa saja hambatannya Pak Budi? Karena saya menghadapi manusia, tentu hambatan yang pertama adalah anak itu sendiri. Karena mengubah perilaku, mengubah sikap itu sesuatu yang sangat sulit. Mungkin hambatan pertama saya anak itu sendiri. Bagaimana mengubah dia dari pemalu menjadi lebih berani lagi. Hambatan mungkin dari itu saja. Hambatannya berarti dari anak itu sendiri. Betul. Oke, baik, setuju Pak Budi. Kemudian tadi kita sudah menemukan hambatannya Pak Budi ya. Sekarang bagaimana nih cara Pak Budi menghadapi hambatan tersebut? Oke, bagaimana cara saya mengatasi hambatan tersebut? Tentu karena saya akan menghadapi anak ini, apa yang menjadi hambatan saya, maka dialah yang harus saya hadapi. Dalam artian, karena kendalanya pada anak, maka anak itulah yang saya harus jadikan objek untuk memecahkan permasalahan sendiri. Mungkin dari kegiatan ya bercakap-cakap seperti ini dengan anak mungkin Gitu ya. untuk mengatasi
eh, waktu kita semakin mepet nih Pak Budi, Iya, iya. soalnya mau masuk kelas Pak Budi ya. Iya. Ini Pak Budi, kalau boleh tahu apa yang Pak Budi dapatkan dari percakapan kita nih pada hari ini? Oh iya. Setelah saya bercerita pada ibu melakukan pertanyaan yang begitu bagus. Tanpa saya sadari ternyata saya mampu mengemukakan solusinya. Ada 4 solusi yang saya sampaikan tadi kalau Iya, tidak salah. iya, benar, Pertama saya harus mengajak dan nonton video Iya. motivasi, kemudian mengajak bicara face to face, mengajak teman sejawat, guru BK dan juga orang tuanya. Seperti Itu yang Pak saya Budi ya. dapat solusinya. Iya betul. Berarti Pak Budi menemukan solusi. Betul ibu, saya menemukan solusinya. Nah, tentu dalam pelaksanaannya nanti Pak Budi ya, Iya. tentu ada orang-orang yang kita libatkan tentunya. Nah, siapa yang Pak Budi mau libatkan dalam dalam kasus ini? Dalam Permasalahan ya, dalam permasalahan. Iya, iya. Seperti yang saya rencanakan tadi, Mm-mm. maka yang saya libatkan pertama guru. Mm-mm. Selain saya pribadi ya, Iya. guru. Kedua, guru BK, Guru BK. konselingnya. Mm-mm. Ketiga, orang tua. Mm-mm. Yang paling penting adalah pimpinan saya selaku kepala sekolah di sini. Kepala sekolah. Iya. Ya, baik. Jadi ada kepala sekolah yang Pak Budi libatkan, betul. ada guru BK, ada guru mata pelajarannya. Betul. Iya, baik. Luar biasa Pak Budi ya. Tak terasa ini waktu sudah kita mau masuk kelas ini Pak Budi ya. Saya harap nih ada obrolan kita yang sering, yang konsisten kita lakukan seperti ini Pak Budi. Saya juga akan melakukan hal yang sama ketika saya punya permasalahan seperti itu Pak Budi ya. Sama-sama. Nah, baiklah Pak Budi, karena ini waktu kita sudah mepet nih mau Iya. masuk kelas. Iya. Terima kasih banyak atas percakapan kita pada siang hari ini yang cerah. Kemudian saya di lain waktu juga selalu ingin mendengar cerita-cerita Pak Budi yang lainnya ya. Baik. Tentang keberhasilan Bapak mungkin dalam mengatasi permasalahan. Oke Pak Budi, Baik. terima kasih Terima kasih, waktunya. Bu. Iya, sama-sama Pak Budi. Ayo kita masuk kelas Pak Budi. Sama-sama. Iya. Oke Bu Ran, Iya. tadi Bu Rani sudah melaksanakan coaching ya, luar biasa sekali Bu Rani Terima ya. kasih Bu Ira. Nah, jadi ini Bu Rani ya, Mm-mm. sebelum kita menutup gitu di kegiatan observasi kita hari ini, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan Bu Rani ya. Oke. Ya. Yang pertama ini terkait dengan tadi apa saja gitu yang sudah Ibu Rani lakukan pada saat coaching ya, terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu Rani inginkan tadi. Baik, jadi yang sudah saya lakukan tadi pada saat proses coaching, tentu saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching, menceritakan dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi coaching. Seperti itu, Bu Ira. Iya betul sekali Bu Rani ya. Iya. Tadi saya melihat Bu Rani sudah melaksanakan coaching ini dengan sangat-sangat baik, sangat luar biasa sekali Bu Rani ya. Terima kasih. Kemudian tadi juga saya melihat apa yang sudah Bu Rani lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita, di mana Bu Rani sudah menyampaikan tujuan, sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dari coachingnya, kemudian bagaimana Bu Rani menggali rencana yang akan dilaksanakan coaching, kemudian tanggung jawab, serta di akhir Bu Rani melaksanakan refleksi gitu ya terkait proses coachingnya tersebut. Kemudian setelah Bu Rani melakukan tersebut, melakukan alur kita ya, Bu Rani sudah bisa gitu membuat coachingnya ya, menceritakan dan menemukan solusi dari permasalahannya yang sudah disampaikan Bu Rani. Luar biasa sekali Bu Rani ya. Terima kasih. Oke. Iya. Nah untuk yang selanjutnya nih Bu Rani, kira-kira ini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan kegiatan hari ini? Tentu yang kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih tentu
dalam mengajukan pertanyaan berbobot sepertinya. Kemudian saya juga ingin melakukan kegiatan coaching ini lebih baik lagi Bu Ira, dan secara konsisten seperti itu, melakukan kegiatan coaching ini seperti itu Bu Ira. Oh iya, baik. Jadi ini kompetensi, mudah-mudahan Bu Rani bisa melaksanakan, mengembangkannya lagi ya Bu Rani, betul Iya. sekali ya. Jadi dengan Bu Rani berusaha belajar lagi dengan lebih baik ya. Iya. Semoga ini bisa bermanfaat ya Bu Rani ya. Iya, amin. Oke, jadi ini karena waktu kita sudah mepet ini Bu Rani ya. Oke. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan dulu ya. Nanti kalau ada apa namanya yang permasalahan atau yang mau diceritakan, hubungi saya aja lagi Bu Rani Oke, ya. siap. Terima Siap, kasih banyak Bu Rani. Sama-sama Bu Ira. Selamat siang. Selamat siang.